Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini saya hanya sekedar berbagi pengalaman hidup ya. Mungkin ada beberapa motivator yang memiliki style atau saran-saran sendiri, tapi tetap saja ujung-ujungnya kita sendiri yang menjalani, baik itu mengikuti atau tidak mengikuti saran mereka. Semua itu tergantung kepada style kita masing-masing ya. Kalau saya sendiri itu dari tes uh, psikologi itu ya, saya masuk kategori INFJ itu. Silakan searching di Google itu INFJ itu apa, jenis introvert, kemudian adjustment dan sebagainya gitu ya, pokoknya ada itu ya, yang kabarnya hanya 1% ya yang ada di dunia ya. Ternyata saya masuk kategori yang aneh itu. Mungkin teman-teman sekalian berbeda dengan karakternya ya, tapi karakter dari saya itu ternyata santai ya, karena hampir sebagian besar kejadian itu seperti tidak ada pilihan ya, berjalan seperti itu saja. Walaupun sebenarnya ada keinginan, tapi terkadang tidak ada pilihan ya, langsung diberikan saja gitu. Menjadi seorang dosen pernah, kemudian menjadi praktisi IT ya, di Bank Nasional, kadang jadi asesor juga untuk yang menilai kelayakan satu pendidikan ya. Merupakan hal yang menyenangkan bagi saya. Kalau ada waktu yang panjang, bolehlah Bapak datang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Mungkin teman-teman ada yang mendengar istilah stoikisme itu, atau filosofi teras ya. Itu menarik juga kalau bisa kalian baca ya. Prinsipnya itu ada hal-hal yang dapat kita rubah dan ada hal-hal yang tidak dapat kita rubah. Selain juga ada hal-hal yang bisa kita usahakan dan ada yang tidak bisa ya. Misalnya kita ingin lahir dengan orang tua siapa, di negara mana, dan sebagainya. Tapi ada juga yang bisa kita usahakan untuk mendapat nilai IPK tertinggi atau cum laude dan sejenis dan sebagainya ya. Tapi terkadang itu tidak bisa kita paksakan ya. Banyak variabel lain yang dikatakan bahwa di luar dari kewenangan kita ya. Jadi kehancuran suatu negara atau kesulitan yang dialami adalah bahwa sesuatu yang bukan wewenang kita yang memutuskan, bahkan tapi kadang kita paksakan ya. Misalnya ingin mendapatkan nilai bagus dengan cara yang ilegal dan sejenisnya, itu menandakan bahwa seseorang itu menganggap bahwa hal-hal yang di luar kemampuan sebagai manusia itu menjadi kemampuan kita ya. Jadi merekayasa sesuatu dengan cara yang cenderung memaksakan keinginan ya. Tapi ada juga prinsip-prinsip lain yang kalau Bapak Ibu sekalian dengar dari apa itu The Secret ya, atau kalau dari prinsipnya Prof. Yohanes Surya itu mestakung ya, semesta mendukung, atau ada juga yang kuantum ikhlas ya dari yang RB Sentano, itu juga bisa kita coba ya. Jadi ketika melakukan sesuatu, kalau saya itu sebelum menjalankan, membuat rencana dan sejenisnya, saya cenderung
mengimajinasikan dahulu hasilnya ya. Kalau tidak bisa saya imajinasikan, tentu saja itu akan sulit ya. Seperti kata Albert Einstein, itu imajinasi itu adalah ilmu pengetahuan tertinggi ya. Jadi konon kabarnya beberapa penemuan-penemuan penting dunia itu diperoleh dari imajinasi ya. Seperti misalnya Isaac Newton dan peneliti-peneliti dunia yang terkenal itu ya. Bahkan Singer nih, yang penemu jarum jahit yang ujungnya di depan, itu juga dari imajinasi dia ya. Selain itu, dengan imajinasi kita tidak akan lepas arah ya, karena kita sudah membayangkan, menggambarkan kondisi yang akan dicapai kita ya. Jika Bapak Ibu masih S2 dan ingin S3 misalnya, studi lanjut, coba setelah bayangkan ya kondisi ketika di kelas, kemudian riset, kondisi ketika meneliti, mencoba submit di paper dan wisuda gitu ya. Itu merupakan satu teknik ya, bagaimana supaya tujuan itu lebih mudah tercapai ya. Jika kita sudah membayangkan hasil ke depan, itu biasanya segala sesuatu itu akan mendukung kita. Seperti ungkapan Prof. Yohanes Surya ya, Mestakung itu ya, semesta mendukung ya. Jadi kalau kita punya keinginan, imajinasi yang terbaik itu adalah imajinasi ketika bawah sadar kita sudah merasa keinginan, tujuan itu sudah kita miliki, kita capai. Karena ketika bawah sadar kita sudah merasa nyaman, hatinya tenang, tidak ada khawatir, cemas, nah biasanya itu variabel-variabel pendukung lainnya itu mensupport kita ya. Jika kita mengimajinasinya dengan salah, dengan kekhawatiran, kecemasan, dan sebagainya, maka itu bisa mengganggu ya. Aspek-aspek psikologis lain juga, misalnya memori, menghitung, mengingat, itu terkadang peran dari emosi itu juga ada ya. Jadi sebaiknya imajinasi itu imajinasi yang nyaman di hati gitu ya. Jadi ketika di hati itu tenang, barulah kita siap bereksekusi ya. Tapi kalau hati masih bimbang, masih cemas, khawatir, ada baiknya diurungkan atau dipending ya. Kecuali kalau memang urgent ya, terpaksa harus dijalankan ya jalankan. Tapi sebaiknya ketika menjalankan itu kita imaji di dalam pikiran kita itu sebaik mungkin nyaman. Misalnya ketika kita melakukan mengajar atau melakukan pekerjaan rutinitas, itu sebaiknya usahakan hati ya, istilahnya menimang-nimang perasaan kita bagaimana supaya nyaman gitu ya. Jangan sampai ketika melakukan sesuatu dengan hati yang dongkol, marah, emosi, dan sebagainya ya. Ya, kalau untuk yang muslim mungkin sudah tahu ya, ketika mau sholat itu diademkan dulu dengan cara wudhu, membasuh tangan, muka, dan seterusnya. Ketika sudah nyaman, tenang, adem, barulah kita melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kebanyakan orang-orang yang sukses itu kalau kita perhatikan wajahnya itu tenang gitu ya. Walaupun kadang emang agak, misalnya ada emosi, mungkin itu sesekali saja ya kita lihat, tapi
di waktu-waktu yang lain kebanyakan ketika melakukan rencana, melakukan analisis, mereka cenderung lebih lebih bisa menjaga suasana hati dalam kondisi yang nyaman. Dan juga ada salah satu teknik dari stoikisme itu yang seperti prinsip di Bhutan. Negara Bhutan itu adalah negara yang paling bahagia. Konon kabarnya dia menggunakan satu prinsip. Dalam satu hari kabarnya mereka mengimajinasikan kematian ya. Justru sehari mungkin beberapa kali. Jadi ketika membayangkan kematian, maka rakyat di negara itu merasa mensyukuri apa adanya ya, mensyukuri kondisi yang dialami saat ini, susah senang dia tetap bahagia gitu ya, tetap nyaman karena dia sudah bisa membayangkan kondisi terberat seseorang, yaitu kematian. Dalam stoikisme juga kita dilatih untuk tidak hanya mengimajinasikan kondisi yang sesuai harapan ya, tapi kadang juga ibarat komputer program itu ada satu kondisi if dan else ya. Ketika if itu berhasil, maka pasti ada else yang gagalnya. Jadi kalau kita sudah membayangkan ada alternatif kegagalan dalam suatu eksekusi, maka kita sudah siap ya ketika masuk ke kegagalan. Ketika kita mengambil S3 misalnya, studi lanjut, itu kita jangan hanya membayangkan lulusnya saja, tapi ada suatu saat itu kejadian ketika gagal. Nah itu kita harus siapkan juga ya, walaupun tentu saja tetap suasana hati nyaman terhadap kondisi tujuan yang ingin dicapai ya, karena insya Allah ketika imajinasi kita ke tujuan yang berhasilnya, maka kebanyakan semesta akan mendukung ya, jangan khawatir. Toh kalaupun misalnya gagal, itu ada hikmah lainnya ya yang bisa kita pelajari ya, untuk ke depannya, untuk meningkatkan kemampuan atau kekuatan mental kita ya, kebijaksanaan dan sebagainya. Oke. Untuk yang masih memulai bekerja, sebaiknya dimulailah dengan pekerjaan yang nyaman ya, yang sesuai dengan passion, atau fokuslah ke peningkatan nilai kita ya. Kalau dosen ya harus S3, kalau pegawai ya tingkatkan skill-skill lainnya ya, sertifikasi dan sebagainya. Oke, sekian, semoga bermanfaat.